Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Muzani TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan karunia Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian dari kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj karya Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdul Aziz As-Sadahan, dan kita masuk kepada hadis yang kedua. Kita akan baca hadis yang kedua ini, Al-Hadits Ats-Tsani an Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina indallah, sesungguhnya orang-orang yang adil berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ala manabira min nur, mereka di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, an yaminir rahman, mereka berada di sebelah kanan ar-Rahman, di sebelah kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu. Siapa orang-orang yang adil yang dimaksudkan dalam hadis ini? Yaitu alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu orang-orang yang adil dalam keputusan-keputusan dan hukum-hukum yang mereka tetapkan. Wa ahlihim, orang-orang yang adil bersikap terhadap keluarga mereka. Wa ma wullu, dan orang-orang yang adil dalam wilayah atau hal-hal yang mereka pimpin. Qauluhu dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz As-Sadahan, qauluhu ala manabir, sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang berbunyi ala manabir, yaitu orang-orang yang adil berada di atas mimbar. Fihi annal adla fihi rif'atun fid dunya bimardatillah. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran, terdapat faidah bahwa keadilan di dalamnya itu ada ketinggian, di mana disebutkan dalam hadis ini orang-orang yang adil berada di atas mimbar. Ini menunjukkan bahwa keadilan itu adalah suatu amal yang tinggi, ya, di dunia, yang mana dengan keadilan itu ridha Allah subhanahu wa ta'ala bisa digapai. Wa rif'atun fil akhirah, dan keadilan itu pun merupakan amal yang bisa meninggikan derajat di akhirat, ya, di mana orang-orang yang adil itu ditempatkan di atas mimbar. Kemudian wa qauluhu min nur, sabda Nabi yang berbunyi min nur, yang artinya, ya, mimbar yang terbuat dari cahaya. Fihi, di dalamnya ada pelajaran, annal adla nurun fid dunya, bahwasanya keadilan itu adalah cahaya di dunia. Wa qurratu ainin lil hakim wal mahkum, dan keadilan itu merupakan hal yang menyejukkan mata, baik bagi orang yang mengeluarkan hukum atau pemimpin maupun orang-orang yang dipimpin. Wa jazaa'u dzalika nurun fil akhirah, dan balasan bagi keadilan, balasan bagi orang-orang yang berbuat adil adalah mereka mendapatkan cahaya di akhirat. Kama anna dzulma dzulumatun fid dunya, dan sebaliknya kezaliman merupakan kegelapan, kegelapan di dunia, wa dzulumatun yaumal qiyamah, dan kegelapan pada hari kiamat.
Kemudian wa qauluhu wa kilta yadayhi yamin. Sabda Nabi wa kilta yadayhi yamin yang artinya kedua tangan Allah adalah kanan. Fihi itsbatul yadaini lillahi azza wa jal. Terdapat pelajaran di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Wa anna kiltaihima yamin, dan bahwasanya kedua tangan Allah kanan. Ini adalah sifat yang ditetapkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memiliki dua tangan dan dua tangan Allah itu kanan. Dan sebagai seorang muslim kita wajib untuk meyakini setiap sifat yang ditetapkan di dalam Al-Quran maupun yang ditetapkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa membayangkan bagaimana sifat Allah tersebut. Karena kita sebagai manusia memiliki keterbatasan. Kemudian kita juga tidak pernah melihat secara langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap khabar atau informasi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita hanya diperintahkan untuk beriman, tidak diperintahkan untuk membayangkan atau membagaimanakan sifat Allah tersebut. Kemudian wa qauluhu alladzina ya'diluna fi hukmihim. Sabda Nabi yang artinya orang yang adil itu adalah orang-orang yang adil dalam keputusan atau hukum yang ia tetapkan. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran fihi syumuliyatus sana 'alal adl. Ya, di dalamnya ada pujian yang bersifat umum pada sikap adil, ya, adil di segala sisinya, ya, terdapat pujian, ya. Sawa'un kanal adlu qawlan aw fi'lan aw siwa dzalik. Entah keadilan itu ada pada ucapan atau perbuatan atau yang lainnya, ya. Jadi adil itu secara umum adalah perbuatan yang dianjurkan dan memiliki nilai positif di segala sisinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil di dalam Al-Qur'an. Di antaranya perintah Allah yang berbunyi wa idza qultum fa'dilu. Apabila kalian berucap maka adillah dalam ucapan tersebut, walau kana dza qurba, walaupun ucapan itu ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kerabat, memiliki hubungan kerabat dengan engkau. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila kalian menetapkan suatu keputusan di tengah-tengah manusia, antahkumu bil adl, maka wajib bagi kalian untuk memberi keputusan dengan adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bersikaplah adil karena keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Ya. Kemudian wa qauluhu wa ahlihim. Sabda Nabi yang artinya yaitu orang-orang yang berbuat adil terhadap keluarganya. Fihi umumul adli ma'a kulli ahad. Ya, walaupun yang disebutkan di dalam hadis ini adalah keadilan terhadap keluarga, di dalam teks ini termuat pelajaran, ya, terkandung pelajaran bahwa keadilan itu ya berlaku untuk semua orang. Ya. Mengapa demikian? Fa idza lazimal adlu ma'a ahlihi ma'a anna lahu fadlan 'alaihim famin babin aula an ya'dila ma'a ghairihim minal muslimin. Karena apabila kita wajib bersikap adil terhadap keluarga, padahal apa yang kita berikan kepada keluarga itu sudah banyak, jasa, kemudian rezeki, kemudian pertolongan sudah kita berikan kepada keluarga, kita masih diperintah untuk berbuat adil kepada mereka, maka yang lebih utama lagi, ya, kita bersikap adil kepada orang-orang lain dari kaum muslimin yang secara intensitas muamalah itu sangat jarang, ya, kepada orang-orang yang hampir setiap hari kita bermuamalah dan kita memberikan kebaikan kepada mereka.
kita diperintah untuk berbuat adil, tentu kepada orang lain pun yang intensitas muamalah kita sangat jarang, kita wajib juga untuk memberikan atau bersikap keadilan. Bal hattal kafirin, bahkan bersikap adil kepada orang-orang non-muslim juga diwajibkan atas kita, ya, atas orang-orang Islam. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum. Nah, takutlah kalian dari doanya orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang tidak disikapi adil, ya, takutlah kepada doa-doa mereka. Wa in kana kafiran, meskipun orang yang dizalimi itu adalah orang non muslim. Fa innahu laysa dunaha hijab, karena antara doa orang yang terzalimi dengan ijabah doanya itu tidak ada hijab, ya. Orang yang terzalimi apabila ia berdoa, maka doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadalla dzalika ala anna al-adla lazimun ma'a kulli ahad. Maka hadis ini menunjukkan bahwa keadilan itu wajib dilakukan terhadap semua orang. Kemudian wa qauluhu, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma wullu, dan bersikap adil terhadap hal-hal yang dipimpin, fihi talazumul adli ma'al amanah. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa antara keadilan dan amanah ada keterikatan yang sangat kuat. Antara keadilan dan amanah terdapat tali ikatan yang kuat. Wa annahu la yu'addi alladhi tumina amanatahu allati waliya 'alaiha illa bil adl. Dan bahwasannya orang-orang yang diberikan amanah tidak mungkin bisa menunaikan amanah tersebut kecuali dengan keadilan. Ya, ini hadis juga berlaku pada orang-orang yang memimpin, ya. Yang mana seorang pemimpin itu wajib untuk memiliki dua sifat ini, yaitu bersikap adil dan amanah. Wa fihi ta'kidu ma ja'a fil Qur'an. Dan di dalam hadis ini, ya, juga terdapat penekanan atas apa yang telah datang dari Al-Quran, min anna khairal ummalil qawiyul amin, yang mana Al-Quran menyebutkan bahwa pekerja, karyawan, pegawai, buruh yang paling baik untuk dipekerjakan adalah mereka yang kuat dan yang amanah. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, sesungguhnya orang yang paling baik engkau pekerjakan, yang engkau sewa adalah orang yang kuat dan yang amanah. Fal adlu la yakunu illa ma'a man lahu quwwatun tarda'u anhu dha'af. Keadilan pada seseorang, ya, tidak mungkin ada kecuali dengan adanya dua sifat. Yang pertama, di dalam diri orang itu ada kekuatan fisik, kekuatan pikiran, kekuatan ide, ya. Yang mana dengan kekuatan tersebut sikap-sikap lemah dalam memimpin itu akan sirna, ya. Wa amanatun tarda'u anhul khiyanah, dan juga sikap adil itu tidak mungkin ada pada orang bila kecuali adanya amanah dalam diri orang tersebut, yang dengan amanah itu sikap-sikap khianat itu akan hilang, ya. Kemudian pelajaran yang lain, wa fihi al-hadar min tawalli man yu'lam min nafsihi adamul qiyam bihi ala wajhih, yaitu pelajarannya adalah bahwa kita disuruh berhati-hati atau disuruh meninggalkan mengangkat orang yang darinya kita mengetahui dia adalah orang yang tidak layak untuk memimpin, ya, tidak memiliki sikap adil, tidak memiliki sikap amanah dan lain sebagainya. Wa fihi al-hadar min tawliyati man ya'lam al-muwalli fihi al-dha'fa
wa adamal amanah. Kemudian faedah yang berikutnya bahwa kita juga disuruh berhati-hati atau meninggalkan dari mengangkat seseorang menjadi pemimpin bila kita mengetahui bahwa orang tersebut memiliki sifat lemah, ya, dan tidak memiliki sikap amanah. Kemudian yang berikutnya, wa fihi anna ala du'atil khairi luzumul adli bi aqwalihim wa af'alihim wa aqlamihim fi jami'i syu'unihim. Bahwa di dalam hadis ini ada kewajiban yang ditujukan kepada orang-orang yang mendakwahkan agama Islam ini. Ditujukan kepada para dai, para penceramah, para ulama untuk senantiasa bersikap adil dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam tulisan-tulisan, ya, di setiap urusan mereka. Wa anna dzalika min asbabi husulit taufiqil ilahi, dan bahwa keadilan yang dilakukan oleh mereka akan menjadi sebab datangnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fatatanawwaru qulubuhum wa durubuhum, sehingga hati mereka, langkah dan jalan mereka terang benderang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yartafi'u qadruhum fid dunya wal akhirah, dan dengan keadilan tersebut kedudukan mereka menjadi tinggi di dunia dan di akhirat. Wa in kanatil ukhra fal ukhra, namun apabila mereka, para dai, para penceramah, para ulama meninggalkan sikap adil ini, maka mereka tidak akan mendapatkan, ya, keutamaan-keutamaan yang tadi disebutkan. Mereka tidak akan mendapatkan taufik dari Allah. Hati mereka akan menjadi gelap, jalan mereka akan menjadi gelap, kedudukan mereka akan menjadi rendah apabila mereka meninggalkan sikap adil ini. Wala yajni janin illa ala nafsih, dan sesungguhnya tidaklah seseorang berbuat kesalahan, berbuat dosa, kecuali keburukannya kembali kepada dirinya sendiri. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim kepada siapapun juga. Ya, demikianlah pelajaran-pelajaran yang terdapat dalam hadis yang kedua ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai seorang muslim yang adil dalam ucapan, dalam perbuatan, dan kita juga berdoa semoga Allah menanamkan sifat kuat pada diri kita dan memiliki sifat amanah dalam setiap urusan kita di kehidupan ini. Demikian kajian kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.